Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat Sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kesehatan mental di era media sosial. Nah, kita lanjut lagi tadi oleh Dokter Putri ya. Ada tambahan dokter? Sepertinya cukup ya. Sepertinya cukup ya, berarti bisa kita langsung lanjut ke Dokter Lisda. Silahkan dokter. Oke, jadi sebenarnya tadi udah banyak banget ya dibahas oleh Dokter Putri, dan ini sebenarnya topik yang cocoknya didengar oleh pemirsa, terutama Gen Z dan ke bawah-bawahnya gitu ya. Karena kalau sebenarnya sih yang lansia juga sekarang udah pada punya sosial media ya, terutama Facebook misalnya ya. Jadi rata-rata udah punya gitu. Tapi kalau untuk yang lebih dari itu kayak TikTok dan lain sebagainya, mungkin kan kita yang kaum muda ya gitu. Nah, tapi pada prinsipnya sih sebenarnya mau dia sosial media yang apapun tipenya gitu ya, itu sama-sama memiliki dampak yang tadi sudah disinggung oleh Dokter Putri, bisa berupa dampak positif maupun juga dampak negatif. Nah, akhirnya salah satu dampak negatifnya tadi itu kan adalah dia bisa memicu gangguan atau masalah kesehatan mental nih gitu. Nah, masalah kesehatan mental yang mungkin timbul itu apa aja pertanyaannya? Yang pertama itu adalah yang depresi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal depresi, tentu itu udah agak berat ya kasusnya. Karena kalau depresi pun itu sebenarnya adalah bukan ranahnya di vaskes primer lagi, tetapi ini memang memerlukan diagnosa pasti dan juga penata laksanaan yang cukup panjang ya. Jadi bukan kayak kita minum obat batuk, pilek, flu, tapi butuh waktu yang lama gitu ya untuk mengontrol keluhan ini, dan juga perlu beberapa kali evaluasi, dan itu dilakukannya oleh dokter jiwa atau dokter psikiater, jadi spesialis kesehatan jiwa gitu ya. Nah, jadi depresi ini bisa terjadi pada pengguna-pengguna yang terutama mungkin tadi sudah masuk dalam tahap kecanduan adik ya dengan yang namanya sosial media. Dan kenapa sih gampang banget untuk terjadi kecanduan? Karena tadi di genggaman tangan kita itu kita bisa menjangkau semua dunia ibaratnya hanya dengan genggaman tangan ya. Kenapa maksudnya genggaman tangan? Ya karena handphone, gadget, kemudian tab dan lain sebagainya itu kan kecil ya. Maksudnya tuh bisa kita bawa-bawa, tapi justru yang kecil ini kita bisa tahu semua isi dunia. Bukan hanya berbicara soal yang ada di Indonesia, bahkan mau searching yang ada di luar Indonesia pun itu bisa semua kayak gitu. Makanya setiap orang kan taraf batas mekanisme coping ya. Jadi ada namanya mekanisme coping dalam tubuh kita atau dalam kesehatan jiwa, di mana mekanisme coping itu adalah suatu kondisi di mana ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan atau beban atau suatu kondisi yang tidak nyaman, itu tubuh kita memiliki ambang batas untuk bisa menahannya gitu Jo. Nah, dengan semakin banyaknya informasi-informasi mungkin yang menyeramkan, menakutkan, itu kan bisa melalui penglihatan, melalui pendengaran audio ya, itu bisa ketika kita lihat video, kadang kan video tuh ada yang nggak difilter ya Jo. Dia tuh kayak pembunuhan sadis misalnya, dia nggak difilter di YouTube dan lain sebagainya itu. Nanti dia tampakkan secara langsung. Nah, itu ambang batas coping setiap orang kan berbeda-beda gitu. Ada yang tahan, ini cuma video, mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi ada yang dia memikirkan bener, jangan-jangan nanti bisa terjadi nih gitu. Atau pas ditampilkan di media sosial itu memang adalah tetangganya, mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekitaran dia gitu. Nah, itu kan menjadi suatu momok mental yang menakutkan akhirnya gitu. Nah, yang kedua, apa yang bisa muncul berupa kecemasan. Nah, kalau kecemasan itu biasanya gejalanya, dia banyak kan gejalanya tampak di gejala otonomik nih, misalnya berdebar-debar, keringat dingin, perasaan tegang. Jadi otot-otot tubuh itu kayak pegel-pegel, tapi nggak ada sebab yang pasti nih penyebab penyakitnya apa. Pokoknya dia merasa capek, pegel gitu ya. Dan juga sakit kepala, biasanya kayak gitu keluhannya. Atau merasa memang ada kayak terintimidasi atau perasaan khawatir dan cemas yang berlebihan dalam diri individu tersebut gitu. Lalu kemudian ada gangguan citra tubuh. Nah, ini juga ya. Jadi karena tadi kita bisa menjangkau seluruhnya gitu ya, mulai dari selebritis misalnya ya,
artis, siapapun lah yang menjadi idola kita gitu ya. Akhirnya itu akan menjadi sebuah pengaruh yang termindset dalam pikiran kita, bagaimana caranya aku bisa mungkin harus mengikuti body goals dia gitu, harus mengikuti bentuk postur tubuhnya gitu. Akhirnya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi itu misalnya ya mengkonsumsi obat pelangsing yang tanpa anjuran dokter misalnya ya, terus menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi seperti itu gitu ya. Atau yang kita khawatirkan adalah kasus bullying. Jadi ketika dia makin sering melihat idolanya, oh ternyata idola itu seperti ini loh tampilannya. Dia punya teman yang tidak seperti itu, citra tubuhnya. Dia mengejek akhirnya. Ini biasanya terjadi kan pada anak-anak yang remaja. Iya, sering. Karena mereka belum tahu, makanya kasus bullying kan banyak ya akhir-akhir ini. Nah itu salah satunya adalah peranan dari media sosial yang bisa mereka jangkau secara bebas. Terutama mungkin dia tidak dibawa pengaruh atau pengawasan orang tua. Jadi dia bebas aja gitu melihat semuanya. Kamu jelek banget sih, gini-gini, body shaming istilahnya. Akhirnya keluarlah seperti itu gitu ya. Kemudian gangguan tidur jelas tanpa kita sadari, kita aja sendiri kadang terjebak ya kalau udah scroll handphone, tiba-tiba ngelihat jam udah jam 11 malam. Padahal kita tahu bahwa anjuran tidur yang sebaiknya nih adalah 6 sampai 8 jam. Jadi bisa kita hitung kalau kita harus bangun subuh karena jarak ke kantor yang jauh misalnya, tapi kita tidur aja udah di atas jam 12 karena terlalu asik nge-scroll ya Jun. Nah, itu akan berdampak kan. Kualitas tidur berdampak pada produktivitas kerja ujung-ujungnya nanti dan kualitas hidup gitu. Berikutnya adalah burnout. Jadi burnout ini sebenarnya bisa kita bilang kayak gabungan lah ya dari semuanya tadi. Ada gangguan kesehatan fisik, mental, rasa frustasi, rasa tidak nyaman yang bergema berulang-ulang dalam pikiran si individu tersebut terkait dengan penggunaan digital tadi atau media sosial tadi gitu. Nah inilah mungkin masalah-masalah kesehatan mental yang bisa muncul kalau misalnya kita tidak berhati-hati gitu. Tetap ada dampak positifnya sih Jul sekarang dengan era yang semakin maju, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, itu salah satu hal yang positif. Jadi kita nggak perlu nunggu lama. Kalau zaman dulu kita tuh baru tahu info ada sesuatu terjadi nih, misalnya ada bencana alam dan lain sebagainya, nunggu waktunya tuh lama Jul. Tapi kalau sekarang kayaknya di bawah 5 menit bisa langsung update. Contoh nih kita ada kasus gempa kemarin ya. Kita bisa langsung tahu kan itu berapa kekuatannya, kedalamannya, lokasinya gitu. Hanya dalam hitungan 5 menit udah bisa langsung di-share dan itu dibagikan di seluruh masyarakat yang punya gadget gitu. Nah, tetap ada hal yang positif. Hanya tinggal bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengelola penggunaan sosial media itu supaya kita mendapatkan efek yang positifnya aja. Baik. Dan kalau dari sini penting sekali rasanya bagi orang tua untuk mengawasi atau melakukan pendampingan terhadap anak di bawah umur ya untuk bisa terkontrol begitu apa yang dia lihat di media sosial. Baik, menarik sekali dokter. Sebelum kita lanjut kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.